putih nih ya. Lokasinya ini ada 12 komentar teman-teman. Ya, ini ada personal ini ada orang tanya harga teman-teman. Kalau kita lihat di sini ya teman-teman, kita lihat aja teman-teman, gratis kok teman-teman. Nah, ini kan berarti kan ada transaksi di sini. Nanti ada transaksi pocong sampai pinten, artinya kenari putih sampai berapa. Ini A2 ya, posting. Nah, ini ada transaksi di sini teman-teman. Nah, ini semua ada transaksi umur berapa. Nah, ini berarti ada transaksi, itu cukup bagus teman-teman. Oke guys, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi sama Pak Guru, masih di channelnya Jemargo Kreatif. Ya, kita masih di dunia breeding kenari di Indonesia teman-teman. Oke, baiklah teman-teman sekalian, ini saya ingin buat video sengaja ingin memberikan edukasi kepada teman-teman, khususnya teman-teman yang masih ingin belajar breeding kenari maupun menekuni bisnis kenari ya teman-teman sekalian ya. Jadi di awal sesi ini Pak Guru akan memberikan bagaimana cara-cara kita berbisnis, mengelola manajemennya dan sebagainya. Baru nanti pada sesi-sesi yang lain akan Pak Guru terangkan bagaimana kita belajar untuk breeding kenari. Tapi sebelum lanjut videonya, teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya sehingga teman-teman mendapat video yang Pak Guru kirimkan ya ke teman-teman ya. Oke, ini Pak Guru minum dulu teman-teman. Alhamdulillah. Oke ya, jadi yang cara pertama kita dalam menekuni bisnis dan breeding kenari ini adalah bagaimana kita melihat peluang usaha atau peluang bisnis teman-teman ya. Teman-teman bisa mengembangkan bisnis kenari ini sebenarnya seperti bisnis yang lain teman-teman. Jadi dari bisnis itu sebenarnya bisa dimulai dari dua hal teman-teman ya. Hal yang pertama teman-teman bisa dari hobi, dan hal yang kedua yaitu dari belajar teman-teman. Jadi tidak setiap orang itu punya talent di bidang breeding, tapi kalau dia mau belajar pun bisa ya teman-teman ya. Jadi ada dua hal itu. Jadi kalau teman-teman memang sekarang dalam tataran hobi ya silahkan dikembangkan untuk menjadi sebuah peluang bisnis teman-teman. Atau kalau teman-teman memang ingin menambah income untuk keluarga tercinta ya teman-teman memang harus belajar kepada ahlinya dan belajar dari manapun ya, sehingga usaha yang teman-teman tekuni itu membuahkan hasil tentunya. Oke, bisnis itu gini teman-teman, bisnis itu hanya mengenal tentang untung dan rugi teman-teman. Jadi dalam berbisnis di bidang apapun ya kita akan berusaha bagaimana mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin, sebanyak mungkin, tentunya dengan cara-cara yang baik teman-teman ya. Yang kedua, atau kita bagaimana cara kita menekan kerugian ya. Menekan kerugian itu bisa dengan memperkecil pengeluaran dan menghemat yang lain sebagainya lah ya. Itu namanya orang berbisnis ya. Sehingga di dalam bisnis ini maka kita akan mengenal yang namanya pasar teman-teman. Jadi teman-teman harus mengenal tentang istilah dunia pasar ya, atau market ya. Nah, pasar itu bukan berarti pasar yang kita temui sehari-hari di tempat umum itu ya teman-teman ya, bahkan pasar sayur, pasar ikan, pasar burung, tidak ya. Tapi definisi dari pasar adalah tempat bertemunya atau berkumpulnya satu dua orang lebih untuk melakukan sebuah transaksi ya. Nah, pasar yang kita bahas di sini adalah pasar dalam dunia digital teman-teman. Tentunya teman-teman hampir semua saya rasa punya ini fasilitas ini ya, punya Android, di mana dengan Android ini kita akan membuka yang namanya pasar teman-teman. Pasar itu ketika teman-teman melakukan transaksi secara online ya, secara virtual atau daring, itu berarti kita sudah masuk dalam dunia pasar atau dunia market kan gitu teman-teman ya. Baiklah, untuk memulai bisnis ini teman-teman tentunya mesti dapat referensi dari teman, ternyata bisnis kenari itu menjanjikan dan sebagainya.
Itu hanya salah satu pelecut agar kita tertarik teman-teman ya, kita tertarik. Kenapa Pak Guru hari ini membahas tentang dunia kenari ya? Karena kenari itu dimanapun ada ya, di seluruh dunia ini hampir di semua negara itu banyak yang berternak kenari atau menikmati dari kicauan kenari teman-teman ya. Hanya burung kenari yang saya rasa mungkin sudah booming di seluruh jagat alam semesta ini, termasuk di Indonesia tentunya teman-teman. Dan kalau kita lihat fluktuasi harga, terus kemudian penghobis itu rata-rata ya banyak juga dan tidak pernah sepi dari market lah. Kenapa teman-teman saya ajarkan untuk bisnis ya? Jadi lebih dari penduduk Indonesia itu 250 juta jiwa teman-teman ya. Teman-teman ambil aja 1% dari penduduk Indonesia itu ya, itu sudah di angka sekitar 2 juta ya, 2 juta itu kalau yang taruhlah penghobis kenari itu atau mungkin penghobis burung ya, itu taruhlah 20%-nya itu masih dalam ratusan ribu orang yang menekuni dunia ini teman-teman sekalian. Jadi sangat menjanjikan teman-teman ya. Nah, untuk mengawali bagaimana kita itu agar paham nanti ke depan kita ingin berbisnis kenari atau breeding kenari ya, maka langkah pertama yang ingin Pak Guru ajak ke teman-teman adalah bagaimana teman-teman namanya melihat tren ya. Tren itu bisa kita lihat dari transaksional yang terjadi antara penjual dan pembeli teman-teman ya. Nah, saat ini tren kenari itu cukup bagus, menjanjikan teman-teman ya. Nah, kalau kita ingin lihat tren itu dari mana? Nah, teman-teman ambil Androidnya ya, pastikan teman-teman sudah punya akun sosial media, taruhlah Facebook, masuk ke dunia Facebook ya. Kita coba masuk di online shop teman-teman ya. Nanti kita ini Pak Guru coba ya, ini kita masuk di Facebook. Oke ya, oke saya jelaskan teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lihat Facebooknya Pak Guru dulu ya teman-teman. Ini karena kita ingin melihat tren dari kenari teman-teman ya, kita coba masuk di grup teman-teman ya. Ini grupnya Pak Guru, ada sekitar ada sekitar 200-an grup yang Pak Guru ikutin teman-teman ya. Ini ada 204. Coba kita lihat lokal dulu teman-teman ya. Ini di lokal saya coba masuk di Kenari Salatiga teman-teman. Oke, di Kenari Salatiga ini ada sekitar 19.449 orang yang ikut di grup ini ya. Ini kita lihat teman-teman, bagaimana kita melihat yang namanya tren market ya. Trennya seperti apa kenari. Ini ada kenari panda dan putih nih ya, lokasinya. Ini ada 12 komentar teman-teman ya. Ini ada ini ada orang tanya harga teman-teman. Kalau kita lihat di sini ya teman-teman, kita lihat aja teman-teman, gratis kok teman-teman ya. Ini kan berarti kan ada transaksi di sini. Jadi ada transaksi pocong sampai pinten, artinya kenari putih sampai berapa. Ini A2 ya, rostering. Nah, ini ada transaksi di sini teman-teman. Nah, ini semua ada transaksi umur berapa. Nah, ini berarti ada transaksi, itu cukup bagus teman-teman. Ya, kita lihat yang lain teman-teman. Coba ini ada salah sasaran nih. Oke. Kita lihat ini beberapa yang tidak ini sangkar teman-teman. Kita lihat, nah, ini ada paut F2SF ring jelas ya. Ini karena apa? Nah, ini trennya, ini semua tanya harga teman-teman. Jadi harga atau maharnya berapa ada di sini. Ini cara kita melihat yang namanya tren market teman-teman. Ya, ini di lokalnya Pak Guru udah banyak sekali teman-teman. Nah, sekarang yang paling banyak itu kalau orang jual betina dan ada kata-kata BU atau butuh uang. Nah, ini ada 27 komentar teman-teman. Nah, di sini berarti ini
trennya ini cukup bagus ya teman-teman ya, trennya cukup bagus ya, berarti kan masih ramai kan gitu. Oke, kita coba lihat yang lain teman-teman. Sekarang kita coba lihat ini di Kenari yang seri besar ya teman-teman. Nah, seri besar ini ada 28 ribu anggota. Kita lihat trennya teman-teman ya. Ini yang ada barangnya aja, ini baru ya, ini sangat sedikit teman-teman. Jadi kalau grupnya terlalu luas ya, memang kadang-kadang komentarnya tidak banyak teman-teman. Nah ini sedikit sekali teman-teman, kalau ini trennya jelek ini teman-teman, karena ini grupnya terlalu luas ini teman-teman. Jadi biasanya yang grupnya itu yang lokal-lokal itu yang malah kadang rame teman-teman. Oke, kita coba yang dekat lagi teman-teman. Ini grup lokal juga ini ya, masih sekitaran Solo. Kita lihat trennya teman-teman. Nah ini masih ada nih, ngeriwek banter jantan, ini kenari warna hijau ataupun hijau, ini ada 11 komentar. Nah ini kalau orang butuh materi nih, cari siapa, nah ini ada 86 komentar teman-teman ya. Artinya kalau teman-teman butuh uang sewaktu-waktu terpaksa harus jual betina atau babon atau betina siapa, nah ini langsung banyak orang yang akan menawarkan. Atau kalau teman-teman membutuhkan materi ya, dengan akun yang pertama itu bisa kita cari teman-teman. Nah, ya teman-teman, ini berarti trennya bagus teman-teman ya. Jadi untuk melihat tren ini teman-teman jangan hanya di lokal saja, nanti di beberapa grup kenari lokalan ya, tetapi mungkin bukan di daerah teman-teman ya, bisa di banyak salah tiga saya cek di kenari di kota besar Jakarta atau Surabaya atau apa, nanti kita bisa lihat trennya teman-teman ya, kita bisa lihat trennya. Ini lokalan sini ya teman-teman. Bahkan kalau teman-teman gabung di grup ya, ini grupnya Pak Guru ini ya, banyak sekali kan teman-teman. Kita coba lihat, nah ini komunitas kenari Indonesia ya, ini berapa ribu orang yang ada di sini teman-teman sekalian. Nah, sampaikan kan nggak penting masuk semua ini. Ada 50.000 orang se-Indonesia yang bergabung di sini teman-teman. Nah ini banyak sekali, karena bisa biasanya kalau grup komunitas ini atau bukan yang jual beli gini tidak boleh menyarankan harga ya teman-teman. Nah ini semuanya masuk teman-teman, apapun masuk, ini hanya untuk referensi aja. Jadi biasanya yang ramai itu memang di lokalan-lokalan teman-teman. Jadi kalau grupnya besar ini ya yang masuk ada aja teman-teman, karena ya banyak orang banyak kepentingan kan gitu ya. Coba kita lihat teman-teman, ini yang grupnya agak besar juga. Oke, nah ini adalah baru 9 menit teman-teman. Nah F1 6 bulan, ini lumayan bagus ini bulunya ya, bulunya pasturnya dapat nih teman-teman. Nah ini tinggal diklik aja, itu cara kita posting teman-teman ya. Oke, ini ada komentar teman-teman ya, ternyata masih ada komentar ya. Nih nggak tahu nih nanti jadi rezekinya yang jual atau enggak ini. Nah ini dana 10 patas pejantan. Nah ini kalau kebetulan teman-teman punya pejantan yang mau dijual atau hasil dari breedingnya yang sudah jadi pejantan, nah ini 64 komentar teman-teman ya. Itu cara kita tracking bagaimana kita melihat tren ya teman-teman. Jadi kalau kita mau melihat tren itu ya dari sini. Ini cara kita di online shop ya teman-teman, atau di pasar virtual ya, market virtual itu seperti ini teman-teman. Nah ini bisa untuk membuat kita jadi tren ya. Nanti kalau teman-teman di sini kok posting kok isinya cuma up semua ya up semua gitu, berarti trennya sudah nggak bagus teman-teman ya.
Tapi kalau ada orang tanya mahar, tanya harga, check in, nomor WA, alamat, netnya berapa, ya itu berarti trennya masih bagus untuk kita melakukan transaksi. Ya, ini bagaimana cara kita melihat tren ya. Jadi teman-teman nanti berusaha lihat tren seperti ini ya. Jadi tidak harus breeding dulu teman-teman. Ini pelajari dulu, kita lihat tren-trennya. Ya, termasuk entah tren kenari postur atau kenari warna dan lain sebagainya, yang laku apa itu ya di sini teman-teman ya. Ini adalah beberapa cara kita melihat tren market pada untuk melihat peluang usaha kita di bidang breeding kenari atau bisnis kenari ya. Ini semoga membantu teman-teman sekalian ya, sehingga bisnis teman-teman bisa lancar ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Nah, itu tadi cara bagaimana kita melihat tren teman-teman. Jadi trennya kelihatan di situ, bagaimana orang posting satu burung ya yang menawar, menanyakan, menyimak dan sebagainya banyak sekali ya. Banyak sekali. Dan mungkin ada orang yang cari burung juga, balik kenari juga banyak yang mengupload beberapa produk yang mereka miliki. Itu tadi. Jadi satu yang pertama adalah bagaimana kita melihat tren dalam bisnis dunia breeding kenari ini teman-teman ya. Yang kedua adalah teman-teman harus bisa melihat lingkungan sekitar ya, dimana teman-teman tinggal saat ini ya. Jadi cakupannya, wilayahnya, taruhlah kayak Pak Guru ini ya, saya ada di Salatiga teman-teman, itu antara kota Solo dan Semarang di Jawa Tengah ya. Nah, minimal saya melihat cakupan pasar online burung kenari di Salatiga ya. Di Salatiga itu kita lihat daya beli masyarakat untuk produk yang akan kita buat ini ya, kenari ini ada di kisaran angka berapa teman-teman ya. Kalau dari Pak Guru survei itu ya, daya beli masyarakat kota Salatiga dan sekitarnya itu rata-rata berada di angka 300 sampai 200, 300 sampai 500. Jadi maksimal itu di angka 500 ya. Jadi kalau kita grafik normalnya itu di angka rata-rata di angka 500.000 ya. Maka kita akan mencetak peluang pasar kita ya di daya beli yang 500.000 ke bawah. Itu adalah target pertama kalau kita ingin membuka peluang usaha teman-teman. Jadi kalau peluang usaha itu taruhlah teman-teman jual gorengan di tepi jalan ya. Kalau di situ daya beli masyarakatnya itu adalah untuk gorengan seharga Rp500, maka jangan buat harga gorengan di atas Rp500. Itu akan sulit untuk kita melakukan transaksional teman-teman ya, apapun wujudnya ya. Itu jadi kita lihat daya belinya ya, daya belinya. Yang kedua adalah pangsa pasar atau sasaran ya. Yang ketiga adalah pangsa pasar atau sasaran ya. Sasaran kita itu di mana teman-teman ya? Sasaran kita itu adalah penghobi kenari ya, baik yang pemula, yang sudah lama dan sebagainya ya. Jadi itu tadi cara bagaimana kita awal-awal untuk mulai yang namanya berbisnis kenari teman-teman. Jadi kita harus mengenali dulu lingkungan sekitar kita teman-teman. Jadi kalau sudah tahu trennya, trennya bagus, ini kelihatannya naik ya. Kalau saya lihat tren itu untuk kenari itu mungkin dalam 3-5 tahun ke depan itu masih menjanjikan teman-teman ya. Walaupun mengalami pasang surut ya, tapi dari lambat tahun dari 90-an kenari masuk di Indonesia itu juga trennya bagus terus ya. Artinya kita dihitung dengan selisih operasional itu masih masuk. Nanti tinggal bagaimana teman-teman belajar bisnis yang upgrading dan sebagainya, itu nanti kita bahas lagi lah teman-teman ya. Daya belinya kita sudah tahu, masalah kita daya belinya seberapa, lingkungan kita sekitar kita. Tentunya antara satu kota dan kota yang lain berbeda teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau buat produk ya, lihat dulu daya beli masyarakat di dunia perkenarian, karena kita bahasnya kenari ya. Dan yang kedua adalah
pangsa pasarnya, artinya daya jelajah kita akan berada di mana ya, di mana. Ini yang paling pertama menentukan. Tentunya di lokal kita ya, lokal kita itu taruhlah kalau teman-teman di satu kota ya satu kota itu ya, satu kota itu yang kita jadikan sebagai pangsa pasar kita dalam hal nanti penjualan dan sebagainya teman-teman, atau mencari materi. Itu tadi beberapa cara bagaimana kita mengawali manajemen kita berbisnis kenari ya. Jadi cara pertama adalah lihat seberapa besar peluang usaha atau peluang bisnis yang bisa kita bidik untuk kita entrepreneur, berwira swasta di dunia menari teman-teman ya. Itu tadi dari Pak Guru teman-teman. Nanti kita lanjut di bagian yang kedua, akan saya Pak Guru ajarin bagaimana teman-teman mengelola manajemen bisnis yang berikutnya teman-teman ya. Jika video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian di rumah, silahkan dilanjut untuk subscribe ya, dan bisa dibagi untuk teman-teman yang lain, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya teman-teman. Yang sudah subscribe, yang selalu menonton channelnya Pak Guru ucapan terima kasih. Nah, akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman sekalian.